Halo, Speed Lover, dengan Sasibo. Oke, di depan teman-teman ada motor Kawasaki Ninja R ya. Ini Ninja yang versi pertama. Ini yang masih pengapiannya AC ya. Pengapiannya AC. Kalau nggak tahu, jadi CDI-nya tuh yang jadi satu dengan coil ya. Tapi di sini CDI-nya sudah dirubah. Dia pakai CDI RC dan coilnya pakai Suzuki 2 tak ya. Kalau nggak A100 ini kepunyaan apa namanya, yang punya trail Suzuki apa itu namanya, TS macam itu. Di sini kebetulan sedang ganti kabel bodi dengan yang baru ya di sini, karena kabel bodi yang lama sudah acak-acakan. Ini beliau membeli motor bekas, jadi mau ingin di standarin semua, kan tetapi pengapiannya masih kondisi CDI RC macam ini. Saya saranin sih pakai CDI dan coilnya bawaan Kawasaki Ninja ya, biar performanya nggak ngedrop. Oke, ke intinya saja, kita akan membuat pengisian full wave. Di sini pengisian full wave ya, nanti kita akan jelaskan bahan-bahannya apa saja. Dan kali ini kita akan memakai metode versi murah. Jadi nanti kita akan mengakali bagian spoolnya saja. Misalkan nanti teman-teman punya budget lebih, sebaiknya lilitan kumparannya diganti ya, ganti ulang dengan spek kepunyaan Honda Tiger ya. Di bengkel spool pasti paham kalau misalkan teman-teman minta spoolnya di model buat kiprok Honda Tiger, pasti paham ya. Kali ini kita akan mempertahankan spoolnya, kita akan modifikasi dan menggunakan kiprok Yamaha NMAX macam itu, original, karena yang original sekarang tuh memang murah ya. Kiprok full wave itu yang murah itu hanya kepunyaan NMAX, tapi hanya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah harganya lebih murah, kekurangannya adalah pengisiannya tidak sebaik dengan kiprok Honda Tiger ya, macam itu. Kalau teman-teman akinya masih kondisi aki kecil atau 3 ampere, 3,5 ampere, sebaiknya pakai kiprok NMAX ya. Tapi kalau akinya sudah 5 amperan sampai 7 ampere, teman-teman sebaiknya pakai kepunyaan kiprok Honda Tiger, karena ampernya berbeda ya yang dihasilkan si kiproknya itu, supaya pengisiannya maksimal. Akan tetapi kalau teman-teman masih akinya kecil, aki kecil, sebaiknya pakai NMAX aja, karena kalau pakai kiprok Honda Tiger takutnya nanti overcharge, yang mengakibatkan nanti akinya bisa gelembung macam itu dan rusak. Seperti itu. Nanti kita kenalkan bahan-bahannya dan harganya juga sedikit lebih murah ya, itu. Dan kita akan buka dan kita akan jelaskan jalur-jalur apa saja yang perlu dimodifikasi gitu. Oke teman-teman, kita lompat saja, kita langsung cus ke pembongkarannya saja ya. Kita akan record setelah ini bloknya sudah terbongkar saja ya, macam itu teman-teman. Kita langsung lompat saja. Oke teman-teman, di sini magnetnya atau bloknya sudah terlepas ya. Ini dia macam ini bloknya sudah terlepas seperti ini. Ini adalah model kalau Kawasaki Ninja-nya, pengapiannya masih model AC ya, macam ini. Ini adalah spool pengapiannya. Di sini kita nggak utak-utak ya. Dan ini adalah spool pengisian dan spool lampu seperti itu. Dan otomatis spool lampunya kita tidak akan pakai, jadi yang kita akan pakai adalah spool pengisiannya ya. Di sini seperti biasa, kalau model-model seperti ini nih, kita akan melepas groundnya dan menjadikan kabel ground itu menjadi output ke kiproknya macam itu. Di sini saya akan cari tahu jalur-jalurnya kemana saja ya, seperti itu. Dan ini dia, ini soket kiprok nanti yang kita akan pakai. Ini harganya kurang lebih 12.000. Kalau itu 12.000, nanti ada pastinya saya tentukan di sini. Ini kiprok soket kiprok Honda Tiger macam itu, ini beli aja. Tapi kalau teman-teman cari yang ori nggak ada, karena yang ori itu jadi satu sama kabel bodinya ya. Dan ini soket ini kiprok NMAX original, harga 120.000 kurang lebih. Harga bisa bervariasi kalau teman-teman beli di bengkel umum ya. Tapi harga akan sama kalau teman-teman belinya di dealer resmi. Kiprok NMAX macam ini, harganya 120.000 original gitu ya.
Dan kita akan cari tahu jalur-jalurnya si kabelnya ini kemana aja. Nanti kalau sudah ketemu saya akan jelaskan ke teman-teman. Oke, kita langsung lompat saja. Oke teman-teman, di sini ternyata spoolnya sudah rubahan ya dari bawaannya. Jadi begini, ini adalah kabel spool pengisian ya. Oke, ini dia ya, ini yang warna pink. Ini pink ya warnanya ya. Ya, ini warnanya pink. Ini adalah spool kabel pengapian. Kabel pengisian ya. Sedangkan di sini saya rasa ada kabel warna kuning, ini adalah kabel lampu. Ternyata ini kabel lampunya sudah dipotong. Macam itu ya, sudah dipotong. Sedangkan di sini tuh ada kabel ground yang dia akan nempel di sini ya. Ya akan nempel di sini, tapi ternyata sudah tidak ada dan digantikan oleh ini. Ternyata sudah dipotong. Ini aslinya ada skun ring ya di sini ya. Ternyata sudah dipotong macam ini dan dijadikan kabel kuning ya ini. Jadi kabel kuningnya ini dipotong, kemudian dialih fungsikan menjadi kabel yang ada di groundnya spool ini. Macam itu ya. Nanti gambar skemanya macam ini saya tampilkan. Oke, begitu teman-teman ya. Saya ulangi, yang di sini adalah kabel pengisian. Kabel pengisian aki, di sini adalah kabel pengisian, Saya ulangi, di sini adalah kabel pengisian, di sini adalah kabel lampu yang warnanya kuning, ini warnanya pink ya. Yang warna pink ini kabel pengisian, yang warna kuning di sini adalah kabel lampu. Sedangkan yang di sini itu warnanya kabel kuning juga, tapi dia nempelnya di ground. Jadi ini adalah kabel ground. Macam itu. Seperti itu ya. Ini kalau nggak salah aslinya itu ada warna kabel ya. Kalau ada warna kabelnya warnanya kuning kalau nggak salah. Memang sayangnya yang di sini, yang di barangnya ini ternyata kabel kuningan ini sudah dipotong. Nah kabelnya itu dialih fungsikan menjadi kabel input ke kiprok ya. Jadi ini di sini ada kabel groundnya dipotong, skun ringnya itu dipotong dan dialihkan menjadi kabel kuning yang tadinya ada di sini. Dipotong aja terus dipindahkan ke sini macam itu. Dan ini kabel ini adalah spool pengisi spool CDI ya. Di sini kita abaikan saja karena ini nggak ada hubungan sama pengisian macam itu. Oke teman-teman, di sini sudah selesai. Nanti skemanya saya akan tampilkan. Oke, setelah teman-teman lihat skemanya, kita langsung rakit aja nih spoolnya ke bloknya lagi, dan kita akan beralih ke bagian kabel bodi ya. Nanti kita akan ada yang kita rubah jalurnya macam itu. Oke teman-teman, langsung kita pindah ke bagian motornya saja. Oke teman-teman, di sini blok spool sudah terpasang semua di mesin. Sekarang kita fokus ke kabel outputnya ya. Di sini ini soket output dari spoolnya. Teman-teman fokus di sini warna pink dan warna kuning. Ini kedua kabel ini adalah input menuju kiprok ya. Sisanya yaitu hitam strip merah dan hitam strip kuning itu adalah input untuk CDI ya. Jadi yang hitam strip merah itu adalah input ke CDI, sedangkan hitam strip kuning itu adalah ground untuk spool CDI nya ya, atau spool pengapiannya macam itu. Oke, paham ya di sini ya teman-teman ya. Pink dan kuning menjadi input ke kiprok karena perubahan yang sudah kita lakukan tadi ya. Macam itu. Dan di sini agak membingungkan ya bagi teman-teman, jadi harap dihafalkan ya. Nah, ini saya deketin aja biar kelihatan. Ini spool soket dari spool macam ini ya. Ingat-ingat, pink dan kuning adalah input ke kiproknya, spool pengisian ke kiproknya ya. Sedangkan hitam strip merah ini adalah spool pengapian dan hitam strip kuning adalah groundnya macam itu ya. Kita fokus ke pink dan kuning. Sedangkan di sini ternyata sampai ke kabel bodi berubah warna ya. Teman-teman hanya fokus pada kabel kuning, ini kabel kuning, dan kabel biru strip putih. Nanti kedua kabel ini menuju ke kiproknya. Teman-teman harus mengingatkannya macam itu.
Ini untuk Ninja R ya. Kalau Ninja yang pengapennya sudah DC saya kurang tahu ya. Ini kita ambil kasusnya di Ninja CDI AC macam itu. Oke teman-teman, kita langsung pasang aja. Oke, macam ini kita langsung menuju ke soket kiproknya ya. Kalau kiprok bebek kan pada umumnya kan dia tumpuk dua gini, sedangkan Ninja R yang tipe AC macam ini saya kurang tahu ya. Kalau yang DC maksudnya CDDC saya kurang tahu apakah modelnya sama seperti ini atau beda. Kalau dalam kasus kali ini modelnya seperti ini. Oke, yang kita perlu perhatikan adalah kabel biru strip putih. Ini saya zoom lagi, saya zoom lagi bisa ya. Oke, ini dia. Oke, yang perlu teman-teman perhatikan adalah kabel kuning dan kabel biru strip putih. Macam itu, ini adalah input kabel pengisian ya, dua input nanti masuk kiprok NMAX. Putih strip hitam adalah kabel plus dari aki. Jadi kalau di Kawasaki Ninja plus akinya itu kabel putih strip hitam ya, plus akinya kabel putih strip hitam. Sedangkan apa namanya ini hitam strip kuning ini adalah groundnya. Tentu ya, teman-teman hafal arti warna kabel, kita langsung lepas aja nih dan kita langsung rubah ke soket kiprok si NMAX ini ya. Macam itu. Di sini posisinya saya letakkan di sini. Saya kurang tahu, kayaknya itu ada semacam dudukan lagi. Jadi sebelum ini tuh ada dudukan lagi kalau bawaan ninjanya. Tapi sayangnya untuk Ninja kali ini nggak ada dudukannya, jadi memang polosan seperti ini. Ya saya langsung taruh saja di bagian situ. Seperti itu ya teman-teman. Kita langsung rubah aja ke bagian soket kiprok NMAX-nya ya. Oke teman-teman, di sini sudah kita rapikan semua ya, mulai dari sini macam ini, dan posisi kiproknya jadinya seperti ini ya. Kiproknya ada di bawah, di sini ada tambahan flasher, ini CDI-nya, ini coil, itu. Dan kita langsung ke susunan kabelnya ya, teman-teman. Di sini saya kasihkan gambarnya aja, gambar soketnya. Karena ini ada di balik sini, saya agak bingung jelasinnya. Jadi begini, teman-teman perhatikan gambarnya aja. Kedua pin yang di bawah ini, yang ada dua ini, itu nanti sebagai input dari spoolnya ya. Jadi kalau input spoolnya itu, kalau di Ninja R itu adalah kuning strip, kuning ini kayaknya kuning ya, kuning dan biru strip putih masuk ke dalam dua pin tersebut ya. Bolak-balik apa nggak akan konslet ya, macam itu. Dan yang kedua adalah di bagian dua pin atas itu, nanti yang sebelah ini nanti masuk ke 12 volt aki ya. Jadi kalau di Ninja R itu 12 volt akinya tuh warnanya kabel putih strip hitam. Dan di sampingnya nanti ada ground, warnanya kalau di Ninja itu adalah hitam strip kuning. Jadi macam itu ya. Kalau teman-teman sudah paham, silahkan dirakit aja macam itu. Dan di bagian tengah nggak fungsi, bagian ini nggak fungsi karena kalau di NMAX itu memang nggak ada apa namanya fungsinya. Tapi kalau di Honda Tiger itu ada fungsinya, itu sebagai pengontrol penggunaan beban ya. Jadi misalkan kalau teman-teman jadinya pakai kiprok Tiger itu, apabila bebannya dinyalakan semua macam lampu utama, sen, klakson dan sebagainya, si kiprok ini akan menaikkan ampere ya dari kiproknya itu. Jadi pengisiannya menjadi lebih besar. Apabila bebannya kecil atau tidak ada beban, si kiproknya akan menurunkan ampernya supaya si akinya tidak akan overcharge ya, macam itu kalau di Honda Tiger. Tapi kalau di Yamaha NMAX kiproknya itu bagian pin ini tidak berfungsi, jadi dikosongkan saja macam itu ya teman-teman. Setelah teman-teman ngerakit jalur kabel di kiproknya, teman-teman kemudian beralih ke holder ya macam itu.
Oke teman-teman, di sini holdernya ada 2 holder di sini. Karena di inputnya pada Ninja R itu ada 2 kabel input ya, macam itu. Jadi di holder sini ada inputnya, warna kabelnya juga warna kuning. Sedangkan yang holder satunya juga ada input, kabelnya warna kuning. Nah, kabel warna kuning itu teman-teman lepas saja dari soketnya ini. Di sini ada soket ya. Ini soketnya kanan kiri ya, holder. Ini holder kiri di sini. Bentar, ini saya majuin aja biar kelihatan. Oke teman-teman, di sini saya lepas aja ya di gampangnya. Oke teman-teman ya. Di sini ada kabel warna kuning. Teman-teman lepas saja karena kabel kuning yang di rangkaian sekarang tidak terpakai ya. Warna kuning polos kalau nggak salah ya, warna kuning polos teman-teman lepas. Kemudian teman-teman ganti inputnya langsung keluaran langsung dari 12 volt keluaran kunci kontak ya. Kalau di Ninja RR warna kabelnya itu adalah coklat, jadi kabel coklat teman-teman langsung masukkan ke dalam soket ini ya. Tapi jangan lupa kabel kuningnya dilepas dulu karena itu sudah tidak terpakai lagi macam itu. Sedangkan yang holder sebelah kanan juga sama ya teman-teman, kabel kuningnya dilepas. Di sini ada, di sini warna soketnya itu warna merah ya. Sini kabel kuningnya teman-teman lepas juga, kemudian teman-teman ganti dengan kabel keluaran dari kunci kontak 12 volt. Kalau di Ninja itu saya ulangi adalah warna coklat. Di sini saya ambil yang terdekat, yaitu coklatnya dari klakson ya, yang terdekat. Teman-teman cabang 2, yang satu masuk ke holder di kanan atau panel kanan, yang satu lagi dimasukkan ke panel kiri macam itu. Karena ada 2 input, yang input yang ini untuk menyalakan lampu utama ya, lampu utama jauh dekat dan lampu belakang macam itu. Sedangkan yang panel kiri itu untuk mengaktifkan dimmer macam itu ya. Saya kurang tahu kenapa di Kawasaki Ninja dipisah, kenapa nggak jadikan satu aja macam itu ya. Dan setelah itu teman-teman tinggal nyalakan saja mesinnya dan kita akan cek berapakah voltase yang dihasilkan ketika RPM-nya stasioner ya. Ya semoga aja bisa 14 volt. Karena semua itu tergantung dari spek spoolnya teman-teman ya. Karena di Ninja R itu ada 3 kutub kalau nggak salah, 3 kumparan tuh ya. Yang saya maksud ini ya, 3 ini ya. Mungkin akan membedakan hasil outputnya ya, macam itu. Beda lagi dengan yang jumlah kutubnya ada 5, ada 6, ada 8, itu beda lagi nanti keluarannya macam itu ya. Semua tergantung dari si sumbernya ya, si spoolnya itu. Oke teman-teman, di sini saya akan pasang tangki dulu. Kemudian pasang selang bensin dan kita coba nyalakan apakah pengisian akinya bisa sampai 14 volt ya dalam keadaan stasioner macam itu. Oke teman-teman, kita langsung lompat saja. Oke teman-teman, di sini saya pakai aki kepunyaan motor bebek ya, karena ini bawaan akinya sedang dicas. Jadi takutnya untuk penilaian voltasenya nanti takutnya tidak tidak akurat. Ini saya pakai aki bebek ini yang 5 ampere ya. Ini kalau nggak salah bawaannya itu 12 volt 3 ampere untuk Ninja ya. Itu kalau ada yang tanya bisa dipasangkan ke akinya, bisa dipakai akinya yang 3,5 ampere gak mas? Saya menjawab tidak akan bisa karena dimensi aki khusus Ninja tuh lebih kecil. Kalau nggak salah tuh mirip dengan akinya R King ya, kecilnya seperti itu. Oke teman-teman, sini saya pakai multimeter, ini dia multimeter karena di sini nggak ada voltmeternya, jadi saya menggunakan pakai multi ya. Oke, di sini saya set dulu ke DC. Kemudian di sini adalah plus dan di sini adalah minus. Macam itu. Iya. Di sini terbaca 12,3 ya, 12,3 volt. Jadi di sini saya akan coba. Ini saya dikit aja kameranya. Oke teman-teman, di sini terbacanya 12,3.
Dan kita coba nyalakan mesinnya, apakah bisa tembus 14 volt dalam keadaan stasioner. Dan kita coba nyalakan saja. Oke teman-teman, kita ulang ya. Di sini tadi businya terlalu basah karena ini motor jarang digunakan ya. Oke teman-teman, kita langsung cek aja nih voltasenya berapa. Di sini itu kebacanya, bentar, ini kok agak ngehang ya. 12,4 ya teman-teman ya, 12,4. Kita on kan, turun 12,30an ya, 12,2 sekian ya. Dan kita nyalakan aja mesinnya. Tuh. Oke teman-teman, macam itu ya. Di sini kalau kondisi stasioner itu 12,5an. 12,5an dalam keadaan lampunya mati semua ya. 12,6 ya, 12,6 dalam keadaan stasioner. Kalau dikasih dikit oke, bisa tembus. Enggak, ini motornya bermasalah. Oke teman-teman, ini langsung saya matikan aja. Oke, dalam keadaan stasioner itu 12, hampir 13 ya. Tapi kalau keadaan di gas lagi bisa tembus 13,8 sampai 14 ya, kalau nggak salah. Kalau misalkan nanti dipakai jalan, macam itu. Oke teman-teman, di sini tutorialnya sampai sini aja, dan tutorial ini berhasil. Jadi semua tergantung dari spek spoolnya ya, karena di sini di Ninja-nya itu ada cuma 3 kutub. Jadi pengisiannya memang kurang maksimal macam itu. Dan saya pastikan lagi atau saya tekankan lagi, untuk full wave itu tidak menaikkan tegangannya, tapi menaikkan arus, jadi memperbesar ampere. Tujuannya adalah untuk mempercepat pengisian aki saja, macam itu ya teman-teman ya. Dan sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti skema rangkaian atau skema perkabelan nanti saya tampilkan lagi di akhir video, biar teman-teman bisa ya sedikit lebih paham lah macam itu. Oke teman-teman, sekian safety riding, salam aspal Grenjal.